Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leo? Iya ibu. Ya boleh silakan masuk ya. Ya. Boleh duduk di sini Iya. Makasih Bu. Oke. Leo abis dari mana nih? Tadi dari kampus Ibu, langsung ke sini. Sebelumnya Leo udah nyaman duduknya? Udah. Udah ya. Oke. Dari kampus abis ada kegiatan apa nih? Tadi pagi ngampus, habis itu habis zuhur itu terus kelar ngampus, terus ke rekom, habis itu langsung ke sini nemuin Ibu. Berarti abis dari kampus langsung kesini Iya. ya? Leo kesini tadi naik apa nih? Tadi naik ojek online. Naik ojek online. Susah nggak nemuinnya? Soalnya kayaknya agak masuk gitu tempat saya. Enggak sih Bu, tadi langsung nemuin gangnya, langsung ketemu titiknya. Oke, berarti langsung ketemu ya, alhamdulillah. Leo sendiri kesini mau ada apa nih? Sebenarnya aku ada yang mau diceritain ke Ibu. Berarti kayak mau cerita-cerita gitu lah ya ke Iya. saya. Tapi dari Leo sendiri tahu nggak sih udah tahu atau udah pernah belum ngelakuin sesi konseling? Sebelumnya belum pernah Bu, ini baru pertama kalinya aku ketemu Ibu dan buat sesi konseling. Oke, mungkin sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu konseling gitu kan. Konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari profesional seperti konselor kepada konseli nih untuk membantu konseli tersebut menyelesaikan permasalahannya dan mencari solusi dari permasalahannya. Leo paham? Paham Bu? Jadi mungkin saya akan menyampaikan terlebih dahulu asas-asas yang ada di dalam konseling nih. Jadi di dalam konseling sendiri itu ada 3 asas yang melandasinya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua cerita Leo, apa yang Leo sampaikan kepada saya itu tidak akan saya sebarluaskan, tidak akan saya sampaikan kepada orang lain. Semuanya hanya berhenti di saya. Namun jika cerita Leo tadi itu sudah mengarah ke arah negatif bahkan sampai kriminal, itu saya berhak untuk menyampaikan kepada yang lebih berwenang gitu. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini berarti Leo bisa terbuka dengan saya, terbuka untuk menyampaikan apa yang mau Leo sampaikan, apa yang Leo ingin ungkapkanlah dari perasaan Leo sendiri gitu. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana Leo sendiri itu datang ke sini, datang kepada saya itu secara sukarela, tidak dipaksa orang lain. Dari Leo sendiri datang ke saya hari ini itu atas dasar kemauan sendiri atau ada paksaan nih dari orang lain? Dari diri aku sendiri sih Bu, nggak ada yang maksa aku buat datang ke Ibu, nggak ada, pure dari diri aku sendiri. Oke, berarti kalau kayak gitu dari Leo sendiri yang mau gitu ya untuk datang ke saya. Selanjutnya nih ya, sebelum kita mulai sesi konseling kita, mungkin saya akan menyampaikan kontrak konseling dulu nih. Yang pertama itu sesi konseling kita itu mungkin akan berlangsung selama 25 menit atau 30 menit gitu ya. Terus selanjutnya mungkin saya izin boleh untuk mencatat-catat jika ada yang perlu. Iya Ibu, boleh. Oke, baik. Kalau kayak gitu mungkin kita bisa langsung mulai aja ya sesi konselingnya. Iya Ibu. Oke, Leo, dari Leo sendiri nih akhir-akhir ini apa sih yang lagi Leo rasain? Jadi sekarang tuh aku lagi ngerasanya capek banget gitu loh Bu sama perkuliahan aku. Capek kenapa tuh? Bisa cerita nggak dengan saya, Nak? Jadi kan sekarang aku semester 4 ya Bu. Nah terus tuh bisa dibilang tuh aku yang aktif gitu dalam organisasi. Terus juga akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget tugas kuliah. Terus kayak rasanya tuh aku tuh kayak capek gitu loh Bu, pengennya tuh kayak menghilang, kayak pengennya libur, kayak pengen istirahat lah Bu, istirahat aja pengennya. Karena aku tuh kayak ngerasa capek gitu. Terus sampai kadang tuh aku bingung Bu mau ngapain gitu, mau ngerjain apa, saking aku tuh bingungnya gitu, pengennya karena istirahat gitu. Ada penyebabnya nggak sih kenapa Leo tuh pengen istirahat aja, pengen libur gitu, pengen menghilang dari kerjaan-kerjaan Leo ini? Aku tuh orangnya tuh bisa dibilang
nggak enakan ya bu sama orang. Kalau orang nyebutnya tuh people pleaser. Nah jadi tuh kayak jadi tuh aku tuh susah banget buat nolak ketika ada temen atau orang yang minta bantuan ke aku atau yang minta pertolongan ke aku. Jadi tuh kalau misalnya ada yang minta tolong ke aku tuh kayak aku tuh nggak bisa bu buat nolaknya, kayak aku selalu bilang iya. Terus jadinya tuh lama kelamaan akunya kewalahan tuh bu sama semuanya kan. Aku juga ada tugas belum lagi karena aku ngiyain itu gitu kan bu, jadinya tuh makin numpuk gitu. Jadi lama-lama tuh aku ngerasanya capek gitu. Terus juga kadang tuh kayak saking aku kayak capeknya gitu tuh sampai nggak sempat makan, kayak istirahat pun kurang gitu bu, karena emang aku tuh sibuk dengan tugas-tugas aku tadi ini gitu. Belum lagi tugasku, terus ada juga lagi tugas dari yang orang lain kan bu, dari teman-teman gitu. Jadi kayak aku tuh rasa capek tuh stres gitu lah bu. Oke, jadi saya paham. Leo ini berarti orangnya nggak enakan gitu ya, nggak bisa nolak kalau misalkan ada yang minta bantuan, sampai kamu sendiri ngerasa kewalahan dan akhirnya stres gitu ya. Iya bu. Oke, kalau gitu bisa nggak sih kayak gimana contohnya di saat orang-orang itu minta bantuan sama Leo? Bisa diceritain nggak? Misalnya ini di perkuliahan dulu ya bu. Mm-mm. Misalnya ada tugas kelompok gitu. Nah terus tuh di tugas kelompok ini nih kayak nggak ada yang mau gerak gitu loh bu buat ngerjain tugasnya, nggak ada yang mau mulai duluan gitu. Kayak selalu aku yang mulai percakapan duluan di grup, kayak nanyain ini kapan tugasnya mau dikerjain, ayo bagi tugas gitu-gitu. Sedangkan aku tuh kayak ngerasanya ini tugas kelompok loh, kok kayak selalu aku yang duluan ngejar-ngejar mereka gitu. Terus walaupun mereka tuh ada yang ngerespon gitu bu ya, pasti tuh jawabannya kayak aku lagi sibuk nih hari ini nggak bisa gitu, kayak selalu nunda-nunda gitu loh bu. Apa kayak apa ya, kayak mereka tuh seakan-akan kayak nggak mau gitu bu ngerjainnya gitu. Nah jadi kan aku ini ya bu bingung harus gimana gitu. Terus jadinya aku mau nggak mau karena tugas ini udah mepet deadline, jadinya aku ngerjain sendiri bu. Nah tapi nama mereka tuh tetap aku tulis, karena ya aku tuh ngerasanya nggak enak gitu loh bu kalau misalnya mereka namanya nggak aku tulis, dan takutnya aku dicap kayak apa sih kok kelompokan nggak ditulis namanya, egois banget gitu kan bu. Nah jadi aku tetap nulis nama mereka di tugas kelompok ini gitu bu. Oke, berarti Leo sendiri tetap nulis nama-nama teman-teman tadi di kelompokan, di tugas kelompok karena Leo nggak mau dicap egois gitu ya. Walaupun mereka nggak ngerjain tugasnya. Tapi dari Leo sendiri pernah nggak sih ngungkapin apa yang Leo rasain di saat ngerjain tugas itu sama teman-teman kelompok Leo sendiri? Kalau itu aku nggak pernah sih bu, karena aku tuh kayak tetap ngerasanya tuh nggak enak gitu buat mau bilangnya ke mereka gitu. Karena nggak enaknya tuh kayak karena tadi itu bu, karena kayak takutnya aku dicap apa sih kok ngatur-ngatur, kok buru-buruin banget, takutnya dibilang aku kayak egois atau gimana gitu. Oke, berarti dari kamu sendiri belum pernah gitu ya ngomong langsung atau lewat grup tentang apa yang kamu rasain di saat kamu ngerjain tugas kelompok ini gitu. Iya bu. Selain dari masalah perkuliahan kamu yang tentang tugas kelompok tadi, ada nggak sih masalah lain yang sampai buat Leo ini ngerasa kewalahan gitu, stres? Kalau kalau hal lainnya sebenarnya ada sih bu, sama yang kayak tadi aku bilang di awal kan aku termasuk yang aktif juga dalam organisasi. Nah sama aja bu, karena aku tuh nggak enakan banget mau nolak sesuatu, karena aku tuh ngerasanya tuh kalau misalnya aku nggak mau bantuin mereka, aku tuh takutnya tuh dicap kayak egois, kayak nggak mau bantuin mereka, terus beban banget gitu. Makanya setiap ada orang atau ada teman yang mau minta bantuan ke aku selalu ngiyain bu, padahal sebenarnya tuh aku juga tuh lagi banyak kerjaan lainnya. Terus karena belum lagi ditambah sama yang tadi ini kan bu, aku apa namanya iyain yang tolong ke aku ini, jadi malah nambah numpuk lagi kerjaan di akunnya. Nah
Terus malah jadinya tuh kayak aku sendiri bu yang jadinya jadi stres gitu, karena apa ya, karena tuh saking banyaknya kerjaan aku gitu. Terus kadang tuh sampai aku juga kurang istirahat bu. Terus kayak telat makan gitu. Terus juga kalau misalnya sampai larut malam aku tidurnya kurang gitu. Terus jadinya tuh aku tuh ngerasa bingung loh bu sama diri aku sendiri ini ke depannya. Kalau misalnya aku tetap kayak gini terus, tetap nggak bisa buat apa ya, tetap nggak bisa buat nolak gitu loh bu, maaf ya nggak bisa gitu. Itu nih kedepannya aku bakal gimana gitu, kayaknya aku bakal kayak nambah stres gitu loh bu, dan aku tuh kayak nggak mau gitu. Oke, jadi dari Leo berarti orangnya tuh yang nggak bisa nolak banget gitu ya, susah buat nolak karena nggak enakan tadi, yang akhirnya semua tugas kamu kerjain dan membuat kamu tuh kewalahan dan stres gitu ya. Iya bu, aku tuh ngerasa tuh kayak selalu punya rasa nggak enak gitu buat nolak sesuatu dari teman-teman atau dari orang lain buat minta tolong ke aku. Terus dan pada akhirnya tuh malah sebenarnya aku sendiri bu yang stres, aku sendiri yang capek, aku sendiri yang kewalahan gitu. Oke oke. Saya paham. Oke. Berarti dari Leo sendiri tuh belum pernah gitu ya, kayak menolak permintaan orang lain gitu ya. Belum pernah sih bu selama ini, karena ya tadi itu bu, aku ngerasanya tuh nggak enak gitu, mau nolak, mau bilang maaf ya, mau bilang enggak, nggak bisa gitu, nggak enak gitu. Oke, tapi nih dari Leo sendiri mau nggak sih punya keberanian buat bisa nolak permintaan orang lain di saat emang Leo tuh nggak bisa gitu, bisa tegas gitu dengan orang lain kalau misalkan emang Leo nggak bisa bantu gitu. Sebenarnya aku pengen banget sih bu punya keberanian kayak gitu, tapi di sisi lain tuh aku eh, ngerasa takut kalau aku tuh dicap apa ya, dicap egois, terus kayak dicap nggak mau bantuin gitu. Terus cuman mentingin sendiri, makanya kayak setiap ada orang atau ada temen yang minta bantuan ke aku selalu ngiyain bu, karena emang aku tuh takut apa ya, dibilang sama mereka yang gimana gimana gitu bu. Dan pokoknya aku intinya nggak mau lah bu kalau mereka tuh ngiranya aku egois atau gimana gitu. Oke, jadi saya paham ya maksudnya dari kamu tadi. Tapi sebenarnya nih ya, dari kamu sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa loh kalau misalkan kamu emang mau nolak bantuan apa sih kalau ada orang lain minta bantuan sama kamu karena di saat itu kan emang kamu lagi nggak bisa juga gitu. Sebenarnya nggak apa-apa banget gitu loh. Emangnya nggak apa-apa ya bu, atau bisa ya bu sebenarnya? Tapi aku tuh apa aku ini bu nggak apa, bukannya aku malah bakal dijauhin sama mereka karena mereka itu ngiranya aku nggak mau bantuin mereka gitu. Gak dong, sebenarnya nih ya, semua itu kan balik lagi dari kamunya sendiri. Semua keputusan ada di kamu. Kamu juga kan nggak mau bantu tuh bukan berarti kamu ya emang nggak mau aja, tapi karena di saat itu kamu nggak bisa, ya kan? Iya bu, kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu saya izin narik kesimpulan dari cerita yang kamu ceritakan tadi. Berarti Leo ini orangnya nggak enakan gitu kan. Sulit lah untuk nolak permintaan orang lain kalau misalnya ada yang minta bantuan sama Leo gitu. Yang akhirnya Leo terima untuk bantuin teman-teman tadi yang akhirnya kerjaan-kerjaan itu numpuk, kewalahan Leonya sendiri buat ngerjain dan akhirnya stres. Belum lagi dari tugas kelompok kamu yang ternyata teman-teman kelompok kamu nggak mau bantuin gitu dan akhirnya Leo sendiri yang ngerjain dan ujung-ujungnya karena tugas kelompoknya kamu sendiri yang ngerjain kamu capek dan akhirnya ya itu tadi kamu kewalahan buat ngerjainnya. Iya ibu, benar. Oke, karena dari Leo sendiri itu selalu nerima permintaan orang lain untuk minta bantuan sama kamu karena kamu tuh nggak enakan gitulah ya. Mulai dari teman-teman organisasi kamu yang minta bantuan kamu atau kamu juga nggak bisa nih neken teman-teman kamu, teman-teman kelompok kamu untuk bisa
kerja sama lah ngerjain tugas kelompok kamu, terus sampai akhirnya kamu ngerjain sendiri, dan kamu juga gak tetap nulis nih nama-nama teman-teman kamu di dalam tugas kelompok itu, karena dari kamu sendiri gak mau dicap egois atau segala macamnya gitu kan. Dari Leo, sebenarnya mau nggak sih bisa punya keberanian untuk bisa nolak gitu? Sebenarnya aku pengen banget sih Bu, kayak mau banget gitu punya keberanian itu, buat nolak atau buat bisa bilang enggak gitu ketika ada yang minta bantuan ke aku di posisi pas aku tuh sebenarnya lagi benar-benar nggak bisa gitu, tapi itu rasanya tuh kayak susah gitu loh Bu, kayak aku tuh nggak bisa, nggak enak buat ngomong enggaknya tuh nggak bisa gitu, susah. Oke, kalau kayak gitu, kamu mau nggak sih saya bantu untuk bisa perlahan-lahan nih, buat berani bilang enggak gitu, buat bisa bilang enggak, nolak sesuatu yang emang kamu tuh emang lagi nggak bisa bantuinnya gitu, bisa kamu bisa lebih jujur untuk ungkapin perasaan kamu. Kamu mau nggak? Aku mau sih Bu, tapi emangnya aku bisa ya Bu punya keberanian kayak gitu, soalnya dari aku sendiri kayak nggak yakin gitu loh Bu, kayak aku tuh bisa buat berani gitu. Bisa dong Leo, kamu itu bisa asalkan kamu mau untuk mencobanya gitu, untuk bisa berani untuk apa sih bilang tidak gitu, untuk lebih tegas gitu. Nah, kita tuh bisa dengan latihan asertif. Nah, latihan asertif ini tuh bisa untuk melatih kamu supaya kamu tuh bisa punya keberanian untuk lebih jujur dengan perasaan sendiri, bisa ungkapin apa yang lagi kamu rasain, dan lebih tegas gitu kalau misalkan untuk nolak suatu permintaan orang lain yang emang kamu lagi nggak bisa nih buat bantuin gitu. Gimana, kamu mau? Eh, Mau Ibu, boleh. Oke, mungkin kita bisa mulai ya latihannya. Tapi sebelum kita mulai, mungkin saya akan berikan contoh terlebih dahulu ya. Misalkan nih, ada teman kamu yang minta bantuan nih sama kamu, tapi di saat bersamaan kamu juga lagi banyak banget tugas gitu, mulai dari tugas kuliah dan segala macamnya. Dan kamu itu harus bisa berani buat nolaknya gitu, dengan bilang kayak yang, maaf ya, aku lagi nggak bisa bantu nih, aku juga lagi banyak kerjaan tugas kuliah gitu, dan aku nggak mau ninggalin tugas kuliah aku gitu aja. Gimana, kamu paham? Aku paham sih Bu, tapi aku kayaknya nggak yakin deh kalau aku tuh bisa buat ngelakuin itu. Bisa dong kalau misalkan Leo sendiri tuh mau mencobanya gitu. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya latihannya. Nanti kamu bayangin nih, kalau misalkan saya ini teman kamu yang minta bantuan sama kamu, nanti kamu bisa jawab dengan jujur sesuai dengan apa yang kamu rasain gitu, yang ada di perasaan kamu. Gimana? Iya Ibu. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin dialognya akan saya berikan ya. Leo, kamu bisa nggak bantu aku nih buat antar-antar surat ini ke UKM lain? Soalnya aku lagi nggak bisa nih, banyak banget kerjaan. Jadi kamu bisa ya antar-antarinnya, bantuin dong. Kamu bakal jawab gimana tuh? Loh, kok aku sih yang nganterin? Sebelumnya maaf ya, setahu aku tuh kalau nganter surat gitu tuh bukan tugasnya sekretaris pelaksana. Aku tahu kamu banyak tugas, tapi kita sama kok, aku juga lagi banyak tugas, lagi banyak tugas kuliah. Mungkin aku nggak bisa bantu kamu deh, maaf ya. Gitu ya, Bu. Bener banget tuh Leo, kamu harus bisa ungkapin aja tuh apa yang lagi kamu rasain saat itu, supaya kamu bisa lebih tegas dan lebih jujur kalau misalkan kamu emang lagi nggak bisa bantu gitu. Baik, Bu. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa latihan ya untuk bisa lebih tegas sama teman-teman kelompok kamu yang emang mereka nggak ngerjain tugas kelompoknya nih. Kamu bayangin, kamu lagi di kampus, ketemu sama teman-teman kelompok kamu ini, dan kamu udah ngingetin untuk ngerjain tugasnya bareng-bareng gitu, karena itu kan tugas kelompok. Tapi teman kamu malah bilang kayak gini, sorry ya Leo, aku lagi nggak bisa ngerjain tugasnya nih deket-deket ini, soalnya aku lagi ada jadwal lain, kamu kerjain sendiri aja ya. Kira-kira kamu mau jawab gimana tuh? Hmm, Maaf banget ya ini, aku juga sama kok kayak kamu, lagi banyak kegiatan lain. Tapi kan ini tugas perkuliahan kita, jadi yang utama untuk kuliah kita. Terus juga kan tugas ini tugas kelompok, jadi kita harus kerjain bareng-bareng. Nggak cuma aku aja yang ngerjain. Kemarin juga kan udah dibagi tugas nih masing-masing, udah ada bagiannya masing-masing. Jadi
kita harus bareng-bareng juga ngerjainnya. Tapi kalau misalnya emang dari kamunya nggak bisa, cuman aku aja yang ngerjain, aku juga bisa buat nggak nulis nama kamu di tugas kelompok kita, gitu ya Bu. Nah, bener banget tuh. Kamu udah bisa nunjukin kalau kamu tuh tegas dengan teman kelompok kamu. Kalau misalkan tugas ini tugas kelompok yang harus dikerjakan bareng-bareng gitu. Iya Bu, aku bakal coba buat berani lebih tegas lagi dan buat berani eh, ungkapin perasaan aku tuh sebenarnya gimana gitu. Apakah aku lagi bisa atau enggak, kayak lebih jujur sama diri aku sendiri gitu Bu. Dan juga biar kedepannya tuh aku nggak kewalahan sendiri gitu loh Bu, buat ngadepinnya. Oke, bagus banget tuh Leo. Dari Leo sendiri udah mau mencoba untuk berani gitu kan, lebih jujur dengan perasaan Leo. Terus udah mau mencoba untuk tegas nolak permintaan orang lain di saat Leo emang lagi nggak bisa nih. Selanjutnya mungkin Leo bisa praktikkan di kehidupan Leo ya. Iya Ibu. Oke, dari hasil latihan asertif kita tadi, kira-kira apa nih yang bisa Leo dapetin? Kalau dari aku sih aku jadi lebih paham ya Bu, buat aku tuh bisa berani lebih tegas, lebih berani gitu ke mereka yang ketika mereka minta bantuan ke aku tuh aku bisa bilang enggak bisa, aku lagi banyak kerjaan, maaf ya gitu Bu. Kayak aku tuh bisa jujur ke diri aku sendiri kalau aku tuh nggak harus maksain maksain gitu Bu, maksain diri aku buat bisa bilang ke mereka iya gitu. Oke, saya senang banget nih dari kamu sendiri udah bisa ngambil kesimpulannya lah, udah paham apa yang dari kita latihan tadi. Dan mungkin kedepannya saya harap kamu bisa praktekin secara langsung gitu ya. Iya Bu, baik Bu. Oke, karena dari latihan kita tadi Leo udah bisa ngambil kesimpulannya, saya harap nih ya Leo bisa mempraktikannya di kehidupan Leo langsung gitu di saat Leo lagi menghadapi situasi tersebut gitu kan. Dan saya harap Leo jadi bisa lebih jujur, bisa lebih bisa ungkapin apa yang Leo rasain gitu kan. Terus bisa lebih tegas nolak permintaan orang lain kalau misalkan emang Leo di saat itu lagi nggak bisa gitu. Iya Bu, aku bakal coba buat praktekin apa yang udah tadi Ibu bilang ke aku. Aku juga berharapnya aku bisa lebih berani Bu sama diri aku sendiri buat bisa bilang enggak, bisa buat nolak mereka kalau misalnya aku tuh lagi bener-bener nggak bisa. Aku juga pengennya tuh aku bisa lebih jujur sama diri aku sendiri, karena biar kedepannya tuh aku kayak nggak kewalahan lagi gitu Bu, biar aku jadi apa ya lagi, biar nggak stres lagi gitu Bu. Dan juga aku harus aku tuh berharapnya aku harus lebih memperduliin diri aku sendiri, nggak cuman mentingin kepentingan orang lain, tapi aku juga harus pahamin diri aku sendiri gitu Bu. Oke, bagus banget nih dari Leo sendiri udah mau mencoba praktekin gitu ya di kehidupan Leo sendiri. Dan saya harap nih di saat Leo udah mempraktekannya gitu kan, saya bisa dapat cerita lebih lanjut nih dari Leo gimana di saat Leo udah mempraktekannya gitu. Mungkin Leo bisa bercerita lewat chat dengan saya atau mungkin Leo bisa jadwalkan lagi pertemuan dengan saya gitu. Gimana? Baik Bu, aku bakal coba kedepannya di kehidupan aku, dan nanti juga kalau misalnya aku masih membutuhkan Ibu atau masih ada yang mau diceritakan ke Ibu, aku pastinya bakal hubungin Ibu lagi. Oke, kalau gitu saya harap Leo bisa konsisten gitu ya untuk tetap bisa lebih jujur, lebih tegas gitu kan dengan apa yang Leo rasakan gitu. Dan saya harap kalau misalkan kedepannya Leo masih ada yang mau diceritakan atau disampaikan, Leo bisa menghubungi saya kembali gitu. Baik Bu. Oke, kalau gitu terima kasih ya Leo udah mau mempercayakan cerita Leo kepada saya, udah mau mempercayakan untuk saya bisa membantu Leo gitu. Ya Ibu, aku juga terima kasih banyak ke Ibu karena Ibu udah bersedia dengerin cerita aku, udah mau ngebantuin aku. Aku terima kasih banget ke Ibu. Oke, kalau gitu abis ini Leo mau langsung balik atau ada kegiatan lain? Langsung balik sih Bu, kan ini udah sore juga ya, juga kan ini udah mendung, udah mau hujan. Oke, kalau gitu abis ini pulangnya kira-kira naik apa nih? Naik ojek lagi, ojek online lagi.
Oke, naik ojek online ya berarti. Semoga selamat ya sampai rumah, itu hati-hati ya. Amin. Kalau gitu aku izin pamit pulang ya Bu. Terima kasih sekali lagi buat Ibu. Oke, kalau gitu saya antarkan ya. Mari. Pamit ya Bu. Iya. Mari Bu. Ya, hati-hati ya, ya, Ayo. Bu.